Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Larasati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri 11 Maret. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema gaya belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan layanan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, bisa dipimpin oleh Mbak Ria. Silakan Mbak Ria. Oke teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mbak Devi. Terima kasih anak-anak sudah datang di kegiatan bimbingan klasikal pada hari Senin 19 Juli 2021 di pagi hari yang cerah ini. Ibu ingin tahu gimana kabar kalian hari ini? Terima kasih, alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita mulai, sudahkah kalian hari ini melakukan hal baik untuk pagi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya. Silakan salah satu dari kalian bisa menyampaikan hal baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Tadi pagi saya nganter saudara berobat, Bu. Oh ya, luar biasa sekali ya untuk Mbak Win sudah pagi hari ini sudah mengantar saudaranya berobat. Mungkin yang lain juga sudah melakukan hal baik hari ini yang luar biasa. Oke, untuk hari ini kegiatan klasikal kita semoga berjalan dengan lancar. Untuk hari ini nanti materinya adalah gaya belajar. Ya, semua pasti mengalami kesulitan dalam belajar, terutama dalam memahami materi. Ya, materi yang terkadang membuat diri kita itu kok sulit dipahami. Ya, kita terkadang benar-benar mengalami kesulitan dalam belajar. Kita sudah fokus, tapi kok kita belum bisa belajar dengan baik. Ya, apakah betul apa yang kalian alami? Benar, Bu. Betul, Bu. Oh iya, nanti di sini Bu Okta akan menyampaikan materi yang sangat berkaitan dengan apa yang kalian rasakan dan apa yang yang kalian alami. Apakah kalian sudah mengenali gaya belajar kalian? Belum. Oh, belum. Oh, rata-rata belum mengalami ya. Oke. Jadi tujuan dari kegiatan hari ini adalah salah satunya setelah kegiatan ini kalian diharapkan bisa mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian. Ya, apakah gaya belajarnya nanti kamu kinestetik, audio, atau visual. Ya, untuk itu kalian ikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Kegiatan hari ini dengan berdiskusi, ya nanti atau brainstorming, ya menggunakan teknik brainstorming atau curah pendapat, curah gagasan, ya. Jadi kalian nanti di dalam kegiatan ini itu kalian harus mencurahkan pendapat kalian, ya. Setelah kalian berdiskusi kelompok. Ya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan brainstorming hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan, maka Bu Okta akan menjelaskan dulu secara teknis. Ya, ini nanti brainstorming itu seperti apa? Ya.
di sini nanti brainstorming itu adalah bercurah pendapat, ya, menyampaikan pendapat kalian, ya. Nanti ketika ada teman kalian yang sedang menyampaikan pendapat, kalian boleh menambahkan pendapatnya, boleh menyanggah ya. Jadi nanti kalian intinya adalah mencurahkan pendapat. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ya, kelompok 1 ada Devi, ada Haniza, ya, ada Hanif dan Lala. Untuk kelompok yang kedua, Wiwin, Meli, Ulin dengan Yasif. Nah, yang ketiga ada Ria, ada Fatima, ada Indah. Ya, nanti itu nama kelompoknya ya. Silakan nanti kegiatan brainstorming atau diskusi kelompoknya nanti melalui grup WA. Nanti akan Ibu tampilkan. Selanjutnya, Bu Okta akan men-share PowerPoint sebagai bahan diskusi kita hari ini. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Materinya adalah gaya belajar. Sebelum kamu mengetahui gaya belajar kamu seperti apa, nah yang kedua, kenali dulu gaya belajarnya kamu. Ya. Kalian kan tadi menyampaikan ya bahwa kalian belum mengenali gaya belajar. Benar nggak? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, sebelum Bu Okta menyampaikan materi lebih lanjut ya, ini ada sebuah kasus ya. Bu Okta bacakan dulu ya. Ini nanti untuk sebagai bahan kalian diskusi. Kita sering merasakan kesulitan dalam belajar. Kesulitan memahami materi yang dipelajari, kesulitan menjawab soal. Terkadang apa yang kita pelajari tidak dapat diserap dengan baik. Padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi, masih saja kita tidak paham dengan materi yang kita pelajari dan apa yang disampaikan oleh guru. Ya, ini ada sebuah kasus yang seorang anak mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, sebagai bahan diskusi kalian, ya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, silakan kasus ini kalian diskusikan dulu di dalam grup WA ya, di dalam kelompok kalian, ya, dengan bahan diskusi mengapa hal ini bisa terjadi. Silakan kalian diskusi terlebih dahulu. Ibu beri waktu ya 5 menit untuk diskusi. Silakan berdiskusi di grup WA. Oke, terima kasih sudah ya diskusinya. Masalah yang tadi sudah Ibu berikan ya, tadi ada sebuah masalah atau ada sebuah kasus. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, silakan Ibu ingin tahu pendapatnya dari tiap anggota kelompok. Siapa dulu yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya dulu, Bu. Oh ya, silakan. Mbak Wiwin. Biasanya ya, Bu, gara-gara tugasnya terlalu banyak, terus penjelasan gurunya juga susah gitu loh, Bu, buat dipahami. Apalagi kalau menjelasinnya cepat banget, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Wiwin. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin faktor penyebab kesulitan belajar ada pada siswanya itu sendiri, Bu. Meliputi fisik atau keadaan emosi, Bu. Kan biasanya kadang suka nggak mood buat belajar, jadi kadang malas gitu, Bu. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Devi. Mbak Devi dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, Bu. Oke, tadi sudah ya Mbak Wiwin dari kelompok 3 ya Mbak Wiwin ya. 2, Bu. Kelompok 2. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin berpendapat. Silahkan curahkan pendapat kalian. Ya, silahkan ada lagi yang ingin berpendapat. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Jadi karena dari teman-teman pun masih banyak yang notabene mungkin dari keluarga yang kurang mampu. Jadi untuk perangkat-perangkat yang digunakan itu kadang-kadang
kurang mendukung untuk proses kegiatan belajar. Oh, jadi ke dalam belajar itu fasilitasnya ya Mas Hanif ya yang belum mendukung ya sehingga susah untuk memahami materi ya. Oke, ada lagi? Silakan yang lain. Saya Bu, Iya, Mas Yasif, silakan Mas. dari kelompok 2 Bu. Ya, silakan. Jadi terkadang itu kita ada niatan untuk belajar, tapi ada gangguannya Bu. Misalkan temen ngajak main gitu, apa ya, diajak kan main game, apa-apa kan jadi ada gangguan gitu Bu. Mungkin gangguannya Bu. Oh, jadi nggak fokus ya Mas Iya Hanif, Bu, nggak Mas Yasif fokus. ya? Oke. Yang berikutnya ada lagi? Saya Bu, Ya, karena terkadang guru silakan Mbak Meli. menjelaskan terlalu cepat dan sulit untuk dipahami Bu. Oh ya, bisa. Oke, yang lain? Saya Bu, Ya Mbak Ria. ya mungkin karena materi tersebut itu kurang disukai siswa, jadi tidak paham. Terus dan mungkin juga kurang fokus dalam pembelajaran materinya, gitu Bu. Oke, terima kasih. Ada yang ingin Sama-sama, Bu. menanggapi? Ya, dari tadi sudah mengeluarkan pendapat ya. Ada yang ingin menambahkan pendapat atau menanggapi? Saya Bu mau menanggapi punya Mas Yasif Bu. Ya, silakan Mbak Wiwin. Kan tadi Mas Yasif bilang gangguan belajar tuh gara-gara diajak teman main ya Bu. Harusnya kita juga bisa itu loh Bu, bisa nolak. Kita mau belajar, berarti kita harus nolak ajakan teman dulu biar kita juga harus fokus sama belajarnya kita gitu loh Bu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Wiwin, luar biasa sekali tanggapannya. Oke, tadi sudah menyampaikan ya, jadi yang berikutnya. Nih yang berikutnya. Bagaimana ya agar kita itu bisa memahami materi? Bagaimana supaya bisa memahami materi? Ya, tadi kan mengapa hal ini bisa terjadi dari kasus itu tadi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Tadi sudah disampaikan pendapatnya oleh teman-teman. Terus bagaimana supaya bisa memahami? Bagaimana caranya supaya bisa memahami materi? Ya, silakan dari kalian untuk mengungkapkan pendapatnya. Saya Bu. Ya, silakan Mas Yasif. Jadi dari pengalaman saya Bu, ketika saya belajar itu yang terutama itu waktu Bu. Jadi kan saya belajar itu selalu di waktu yang waktu subuh Bu. Jadi itu gampang untuk memahami materi dan saya lebih cermat dalam memahami itu Bu. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu. Oh ya, Mbak Devi, silakan Mbak Devi. Oh Mbak Ria, sebentar ini Mbak Devi dulu apa Mbak Ria dulu? Saya dulu, Ria dulu. Oke, ya boleh Mbak Ria dulu. Silakan Mbak Ria. Oke, dari pribadi saya sendiri ya, menurut saya yang pertama kita harus menyukai pelajarnya terlebih dahulu, atau enggak kita harus menyukai gurunya seperti Bu Okta. Saya suka sekali dengan Bu Okta, maka saya juga suka sekali dong dengan pelajarannya, jadi mudah masuk gitu pembelajarannya, gitu Bu. Oh iya. Jadi sukai dulu gurunya ya Mbak ya, biar suka dengan materinya. Iya. Gitu ya. Iya benar. Iya. Mbak Devi, silakan Mbak Devi. Iya, kalau Devi itu bagaimana agar bisa memahami materi, ya mencatat pokok-pokok pembelajaran. Kenapa? Karena jika membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang lama, Bu. Maka ambillah intisari dari pelajaran tersebut, Bu. Hal ini akan memudahkan mengingat dan mudah untuk memahami isi dari pembelajaran tersebut, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Devi. Ada lagi yang ingin menanggapi? Buat yang belum menanggapi, silakan. Bu. Ya, silakan Mbak. Dari saya sendiri, menurut saya kita harus mempunyai mood yang bagus buat belajar supaya fokus belajarnya juga, dan
mencari tempat yang nyaman, senyaman-nyamannya untuk belajar. Itu, Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Lala. Ada lagi yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oke, Mbak Wirin. Kalau saya pribadi ya, Bu, kalau belajar itu jangan terlalu dibuat sepanang gitu loh, Bu. Dibuat enjoy, jangan jadi beban gitu, Bu. Anggap aja kayak kita tuh jangan terlalu terpaku sama itu. Kayak intinya jangan terlalu sepanang aja gitu. Oh iya, intinya jangan terlalu berat ya Mbak ya. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Ya. Cari teman belajar kelompok agar bisa bertukar pikiran gitu, Bu. Cari teman untuk belajar kelompok agar bisa bertukar pikiran. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan gagasannya? Bu, saya ingin Bu. Oh iya, aduh sampai berebut ya. Oke, silakan Mas Yasif dulu atau Mas Hanif? Hanif, Bu, Hanif. Oh, Hanif. Silakan Mas Hanif. Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Karena kita belajarnya online itu tentu saja waktunya lebih fleksibel. Dari waktu yang lebih panjang, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang untuk membuka mungkin bisa kanal YouTube atau mungkin Instagram, TikTok yang sudah menyediakan konten-konten pembelajaran juga, Bu. Dari situ biasanya kita lebih bisa memahami proses kegiatan pembelajaran yang sudah dari sekolah. Jadi lebih paham, lebih detail lagi ketika kita mencari di sosial media yang lain gitu. Oke, terima kasih Mas Hanif. Oke, terima kasih atas pendapat yang sudah kalian curahkan ya, luar biasa sekali. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, tadi dari semua pemaparan ya, intinya ini ya, gaya belajar. Gaya belajar itu ada audio, ada visual, ya, ada kinestetik, ya. Selama ini kan kalian tadi sudah menyampaikan masih ada yang sulit memahami materi, masih ada yang saya kok belajarnya masih belum nyaman, ya. Untuk itu kalian perlu mengenali gaya belajar kalian. Nah, kita lanjut ya. Nah, ayo, gaya belajar apa kalau yang seperti ini pada gambar ini? Ada yang bisa menjawab? Visual, Bu. Visual, Bu. Gambar visual, Bu. Visual. Oh iya. Kenapa visual? Karena secara langsung. Karena secara langsung. Oke. Yang berikutnya, ada yang bisa menanggapi kenapa kok ini gambarnya visual? Ya, silakan. Saya, Bu. Iya. Tipe belajar visual itu tipe yang mengandalkan indera penglihatan, Bu. Oh, indera penglihatan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan untuk gambar ini? Sudah ya? Oke, betul sekali. Gaya belajar yang ada di gambar tadi adalah tipe visual. Ya, strategi belajar tipe visual yang pertama gunakanlah variasi warna dalam melakukan pencatatan. Mayoritas tipe visual suka membaca. Perhatikan penerangan saat belajar dan hindari polusi visual. Yang keempat, saat mengingat sesuatu, bayangkan dan buat tulisan yang memudahkan. Kelima, catat kembali bahan pelajaran dengan warna dan gambar yang menarik. Betul ya, tadi sudah dijawab kalau ini adalah gambar visual. Ya, gaya belajar visual. Yang berikutnya, ya, kalau yang ini audio, Bu. Audio, Bu. Audio. Ya. Iya. Audio. Apa ini disebut gaya belajar audio? Karena dengan suara melalui alat elektronik. Oh, karena dengan suara ya, belajar dengan suara. Ada lagi? Menggunakan headphone itu, Bu. Menggunakan headphone. Oh ya, menggunakan headphone. Oke. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Dan menulis ulang yang dipelajari, Bu. Menulis ulang yang dipelajari. Jadi apa yang didengarkan ditulis lagi, ya gitu? Iya. Oke.
Ada lagi yang ingin berpendapat? Ingin memberikan apa gambar ini? Sudah? Oke, iya betul sekali. Yang ini adalah tipe atau gaya belajar yang audio. Ya, strategi belajar tipe audio. 1. Gunakanlah voice recorder atau perekaman suara saat mendengarkan pelajaran. Ya, yang kedua, perbanyak melakukan presentasi dan tanya jawab. 3. Lakukan apa yang diingat dengan irama dan hindari polusi suara atau kebisingan. Yang keempat, berpikir dan mengingat sambil mengucapkannya kembali. Nah, yang kelima, dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan orang lain. Ya, ini adalah strategi belajar tipe yang audio. Kalau gambar yang berikutnya, oke. Wah, gambar ini. Kinestetik, Bu. Kinestetik, Bu. Kinestetik. Kenapa kok ini dikatakan kinestetik? Karena itu belajar melibatkan gerakan. Melibatkan gerakan. Oke, ada lagi. Melakukan suatu praktek. Ya, melakukan praktek, betul sekali. Ada lagi? Sudah, hanya itu, melakukan praktek ya. Berarti ini tipe gaya belajar? Kinestetik. Oke, kita lihat strategi belajarnya ya untuk kinestetik. Yang pertama, gunakanlah gerakan dalam pelajaran seperti aktivitas atau uji coba secara langsung. Perbanyak praktik di laboratorium, langsung bisa diaplikasikan. Nah, yang ketiga, hindari belajar yang monoton, terlalu banyak duduk. Yang keempat, saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat dengan aktivitas gerak. Yang kelima, menulis di udara atau menggunakan gerak imajinatif. Oke. Sudah paham ya tentang gaya belajar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada 3 ya gaya belajar tadi. Ada visual, ada audio, dan ada kinestetik. Oke, sudah ada 3 gaya belajar tadi ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, nah, silakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan tentang diskusi kita hari ini. Oke, Mbak Devi ya yang tadi sudah mencatat. Oke, Mbak Devi, silakan Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Kesimpulan dari materi kita hari ini, Bu, tentang gaya belajar. Kenapa gaya belajar penting untuk kita ketahui? Karena gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan anak dalam belajar, Bu. Jika anak akrab dengan gaya belajar sendiri, maka mereka dapat mengambil langkah-langkah penting untuk membantu dirinya agar belajar lebih cepat dan lebih mudah, Bu. Itu kesimpulannya, Bu. Oke, ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Satu lagi? Saya, Bu. Iya, boleh, Mas Yasif. Jadi kesimpulan dari awal penjelasan yang Ibu sampaikan, jadi dari beberapa penjelasan teman-teman dapat saya simpulkan bahwa gaya tipe belajar anak berbeda-beda dan tipe semua anak dapat memahami materi dalam satu waktu yang bersama. Misal si A bisa memahami pelajaran matematika dalam 1 hari, sedangkan si B bisa memahami matematika dalam 2 minggu. Semua itu tergantung dari diri kita seberapa mana kita ingin bisa memahami materi itu dengan aktif bertanya, dan dari pertanyaan yang kita sampaikan pasti ada jawaban. Dari jawaban itu atau penyampaian dari guru kita ringkas dan kita pelajari berulang-ulang setiap hari sampai kita bisa memahami materi tersebut. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Yasif. Nah, alhamdulillah semuanya sudah memahami ya. Nah, selanjutnya Bu Okta, apakah kalian masih semangat untuk melanjutkan ke berikutnya? Ya, masih. Masih, Bu. Kalau kalian masih semangat, Bu Okta akan membagikan link untuk mengetahui gaya belajar kalian. Jadi, setelah kita tadi sudah berdiskusi ya, kamu sudah melihat materi
tentang gaya belajar kayak gitu ya, kita sudah berdiskusi. Sekarang kita akan praktek langsung. Bu Okta ingin mengetahui, kamu juga ingin kan mengetahui gaya belajar kamu? Iya, pengen Ya. Ya, selanjutnya Bu Okta akan membagikan link. Nanti link akan saya bagikan di grup. Ya, sekarang kamu langsung kerjakan ya tes gaya belajar. Ya, begitu dikerjakan, setelah itu hasilnya langsung keluar, kamu screenshot ya, pakai nama dikasih nama di bawahnya. Ya, baru kirim ke grup WA. Nanti akan Ibu tampilkan dari grup WA hasil dari kalian. Oke. Ibu langsung saja ya kirim linknya di grup WA untuk gaya belajar. Silahkan kalian kerjakan selama 10 menit untuk 30 soal. Oke, sudah Ibu kirim ya. Silakan diklik linknya, langsung dikerjakan. Nanti pukul 10 tepat Ibu akan menanyakan hasilnya. Oke, sudah selesai, sudah 10 menit ya. Silakan kalian kirimkan hasilnya di screenshot. Kalian memiliki gaya belajar yang mana? Oke, ini sudah ada Mas Haris. Mas Haris mempunyai gaya belajar kinestetik visual ya Mas Haris ya? Iya, Bu. Oh, ini ada juga Mbak Wiwin. Mbak Wiwin visual auditori kinestetik. Auditori itu dengan audio ya, sama ya. Wah, tiga-tiganya ya, berarti Mbak Wiwin ya. Dengan gaya belajar tiga-tiganya sudah bisa menguasai. Oke, ada lagi? Mas Yasif. Mas Yasif audio dengan visual. Oke, Mas Yasif audio dengan visual. Mas Hanif kinestetik dan auditori, audio ya. Oh, Devi Meliana. Devi Meliana gaya belajarnya adalah visual. Oke, nanti bisa kalian kirim ya di grup. Oke. Apa kalian sudah semuanya untuk mengetahui gaya belajarnya? Halo, Sudah, apa kalian Bu. sudah? Gimana hasilnya? Apakah sesuai dengan gaya belajar kamu, dengan diri kamu? Sesuai, Bu. Sesuai. Alhamdulillah sesuai. Alhamdulillah ya Bu. Oke, kenapa kok bisa sesuai? Alasannya apa kok? Ada apa? Sesuainya di mana? Sesuainya karena sering terjadi juga, Bu. Oke, berarti semuanya sudah melakukan tes gaya belajar dan hasilnya sudah sesuai ya? Ibu tanya sekali lagi, hasilnya sudah sesuai dengan diri kalian? Sudah sesuai, Ya, Bu. sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Sudah sesuai, Bu. Oke, kalau sudah sesuai, berikutnya adalah ketika kamu sudah mengetahui gaya belajar kamu, Bu Okta ingin tahu, karena tadi sudah sesuai ya gaya belajarnya, Bu Okta ingin tahu, nanti bisa kalian isi di lembar jawab. Ya, setelah kalian tadi mengetahui gaya belajarnya, habis itu kalian isikan di lembar kerja. Ya, lembar kerja akan Ibu share di grup WA. Oke, ini adalah lembar kerjanya tentang gaya belajar yang tadi. Ya, silakan kalian isi ini setelah mengikuti tes gaya belajar apa gaya belajar kalian. Ya, setelah itu kalian jawab sudah sesuaikan dengan diri kalian. Kalau sudah sesuai alasannya apa? Ya, silakan ini nanti dikerjakan.
lalu dikirim lagi ke grup WA lagi, ya. Oke. Sebelum Bu Okta akhiri kegiatan hari ini, ya, apakah kalian senang mengikuti kegiatan hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Bahagia, Bu. Ya. Senang, Bu. Ya, sebelum kegiatan ini kita tutup, Bu Okta ingin tahu tanggapan kamu tentang tentang materi layanan ini, atau perasaan kamu selama mengikuti materi layanan ini. Silakan. Halo ya, Mbak Wiwin. Tanggapan kalian selama mengikuti materi gaya belajar ini, atau tanggapan kalian tentang materi gaya belajar ini. Oke, sebelum kegiatan ini kita tutup, ya, Bu Okta ingin tahu perasaan kalian selama mengikuti kegiatan hari ini. Oke, perasaan saya hari ini setelah mengikuti kegiatan ini senang. Intinya senang gitu, Bu. Sudah mengikuti acara kegiatan hari ini bersama Ibu dengan teman-teman juga. Oke, Mbak Ria. Yang berikutnya ada lagi yang mau mengungkapkan? Ya, Bu. Ya. Ya, Mbak Devi. Kita jadi lebih mengetahui, Bu, gaya belajar kita sendiri, Bu. Dari yang nggak tahu sampai tahu, Bu. Yang tadi mengikuti tes itu, Bu. Oke, jadi tahu ya Mbak Devi ya? Iya, Oke, Bu. yang lain? Yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Aduh, bareng nih rebutan. Oke, siapa dulu? Ya, Bu, saya dulu. Jadi karena berhubung setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, saya jadi bisa menyesuaikan bagaimana saya belajar ke depannya dengan apa yang paling mudah saya melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Oke, terima kasih Mas Hanif. Berikutnya, satu lagi. Bu Laras pengen tahu nih perasaan kalian, kesannya kalian mengikuti kegiatan hari ini. Saya, Bu. Oke, Mbak Wiwin, silakan Mbak. Yang kegiatan hari ini tuh senang ya, Bu. Yang tadinya kita nggak tahu cara belajar kita. Pantas selama ini kadang kalau belajar suka kurang gitu loh, Bu, kurang nyambung. Ternyata belum tahu gaya belajarnya sendiri. Setelah ngikutin kegiatan hari ini, jadi tahu, Bu, gaya belajar yang cocok sesuai diri saya itu apa gitu. Iya, terima kasih Mbak Wiwin. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, ya nanti akan Bu Okta sampaikan materi tentang manajemen waktu. Ya, jadi dari gaya belajar nanti di pertemuan selanjutnya ada materi manajemen waktu. Ya, sebelum Ibu akhiri, nanti ada lembar evaluasi yang akan Ibu kirim di grup WA, ya. Untuk kalian kerjakan, ya nanti Ibu tunggu sampai dengan sore ini, silakan kalian nanti kerjakan dan dikirim di grup WA. Untuk presensi nanti Ibu akan kirimkan linknya juga di grup WA. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas, Bu. Ya, oke. Kalau sudah jelas, Bu Okta akan memberikan sebuah kesimpulan ya, bahwa gaya belajar itu sangat penting untuk bisa memahami materi dengan cepat. Dengan gaya belajar yang baik, itu akan mempermudah kita untuk memahami materi dan apa yang disampaikan oleh guru pun bisa terserap oleh kita dengan baik. Jadi gaya belajar itu sangat penting. Ya, untuk kegiatan hari ini sebelum kita tutup silakan berdoa terlebih dahulu, boleh dipimpin sama siapa? Halo, silakan untuk berdoa. Mas Yasif boleh memimpin untuk menutup doa. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih kegiatan hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.